Perkembangan budaya perkerisan di Indonesia itu memang dari hari ke hari sudah meningkat luar biasa nggih. Semua sektor, semua elemen, semua insan perkerisan itu mencoba berkiprah baik dari segi pembuatan hulu, warangka sampai bilah keris. Secara kualitas keindahan ya, dari perspektif art ya, itu kita tidak perlu meragukan lagi. Kreativitas terus berkembang di sana sini, lahir banyak motif pamor yang bermutu tinggi, banyak juga tinatah-tinatah yang baik, dapur-dapur keris yang bermutu tinggi. Tapi kalau kita bicara dalam ranah kancah yang sedikit lebih meluas ya, bahkan sebetulnya di masyarakat kita sendiri juga seringkali menyampaikan, kita itu ada sedikit kemunduran soal quality keris itu bukan pada pola garak, bukan pola bentuk, bukan pola keindahan, tetapi justru pada pola yang cukup esensi, yaitu pada persoalan teknologi. Jadi kematangan tempa kita itu seringkali beberapa uji lab yang dilakukan oleh mereka-mereka yang memiliki keahlian dan kompetensi di bidang metalurgi, kelihatan kekerasan, kepadatan dari hasil tempaan modern itu ternyata jauh di bawah standar dari keris-keris yang dihasilkan oleh nenek moyang kita. Artinya ini yang saya bicara dalam konteks keris secara umum ya. Ya ada 1-2 keris yang memang secara mutu kualitas tempatnya juga bagus. Tapi ini belum merambah kepada hampir seluruh pembuat perkerisan di Indonesia. Ya. Nah, oleh karena itu menjadi catatan dan poin penting kita. Bagaimana selain aspek keindahan, aspek teknologi metalurgi itu juga kita gali. Ya syukur-syukur bisa lebih sempurna atau lebih baik atau lebih meningkat dari apa yang sudah dihasilkan nenek moyang. Tapi setidak-tidaknya kualitas yang setara keris itu dapat diperoleh. Nah, setidaknya itu ada 4 catatan pokok untuk kita bisa menghasilkan suatu kualitas tempa yang baik. Pertama adalah tungku pembakaran. Nah, tungku pembakaran ternyata banyak para pembuat keris itu yang mohon maaf, dalam tanda petik ya, seringkali membuat tungku itu hanya karena melihat, hanya karena informasi dan seringkali tungku itu hanya dianggap sebagai peralatan sederhana. Sedangkan roh utama pembuatan keris itu ada di tungku. Oleh karena itu di Dharma Kepandian mengatakan salah satu esensi dan etika pembuat keris gandring adalah kerja api. Artinya api tidak bisa ditinggalkan di situ. Nah, tungku di sini itu harus juga memiliki tingkat standarisasi api yang tinggi. Dengan api yang tinggi, yang stabil, yang bersih akan menghasilkan kematangan besi itu yang bagus. Nah, kematangan besi yang bagus otomatis akan mempengaruhi penempaan yang maksimal. Banyak tungku-tungku yang kami jumpai itu, ya tidak hanya di Jawa ya, di luar Jawa juga saya banyak melihat, itu seringkali belum dikelola dengan optimal, baik mengikuti kaidah tungku yang tradisional atau tungku yang semi modern. Jadi kadang itu jarak angin dengan jarak api, kemudian jarak api dengan tabung angin, artinya lubang anginnya ya. Kemudian jarak tungku dengan tempat landasan tempa itu mempengaruhi. Terus elemen-elemen yang ada di tungku. Kenapa setiap bibir tungku itu harus selalu dikasih tanah liat? Kenapa tanah liatnya itu harus dicampur abu? Nah, ini adalah bahasa-bahasa yang sebetulnya cukup jinus nenek moyang kita dulu, cuman tidak diterangkan. Nah, karena tidak diterangkan, seringkali kita menganggap AB itu, sedangkan itu sangat prinsip. Jadi tanah liat yang begitu liat itu dicampur dengan abu, itu untuk bibir tungkunya. Ya, jadi lubang tungku itu kalau di tempat kami istilahnya itu ya woknya atau bibir tungkunya. Nah, itu adalah untuk mengikat kaulin, alkalin dan unsur-unsur lain. Seperti pandi Jepang ya? Ya, harusnya itu di katana itu, pembuat katana juga ya, seperti itu. Lihat gitu. Nah, sayangnya kan kita kadang-kadang hanya kasih semen ya. Betul. Nah, semen mudah sekali rontok dan dia tidak mengikat itu. Arang juga sama, seringkali kita hanya membakar arang itu malah justru dijemur sangat kering dan kita pakai begitu saja. Sedangkan arang itu ada standarnya, standar kadar airnya, standar kebersihannya. Nah, itu yang kita tidak pernah melakukan satu kebiasaan untuk istilahnya itu teliti dalam bahan baku pembakaran. Terus di sisi yang lain itu air sepuhan. Ketika kita bekerja menempa itu kan seringkali spit, kemudian besi ya yang kita bakar seringkali dicampur dicelup di air dan sebagainya. Seringkali kita juga asal hanya ambil air di satu tempat dan sebagainya. Sedangkan setelah saya kaji kalau di Solo, kenapa di naskah itu harus dari pengging? Kenapa harus dari lepeh? Kenapa mineralnya itu ya? Ya, orang sekarang seringkali terjebak itu zaman dulu klenik, mistik. Tidak.
tidak seperti itu. Unsur-unsurnya Karena unsur dibuka. air itu banyak mungkin mengandung kapurnya tinggi, Ya. mungkin unsur lilinnya tinggi, unsur-unsur yang lain yang tinggi. Ini kan sudah riset nenek moyang, yang Betul. hanya tidak teksnya aja. Ya. Nah kalau kita ngikutin, kemudian kalau perlu kita punya jaringan lab metalurgi, kita ukur di sana, itu pengaruh. Ya. Nah pertama, hasil kualitas tempat itu dipengaruhi oleh tungku. Yang kedua adalah bahan baku pembakarannya. Nah di sini seringkali kan menggunakan arang bambu. Nah saya tidak tahu apakah arang bambu itu sudah turun-temurun. Nah di sini pun juga harus riset jenis bambu apa, kadarnya seperti apa. Ya, 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 ya. Kita sering terjebak, sebetulnya sederhana Pak pertanyaannya itu ya, Mangku ya, Bli ya. Kita selalu ngejar kan namanya kerja itu nempanya lunak, cepet Nah. rampung. Padahal keris yang bagus ya tentunya ditempa Ya. ya sulit, keras ya, ya sangat liat ya susah dibentuk. Itu baru bermutu sebetulnya. Ya. Nah seringkali di dalam ranah modern itu instan, wah ini biar liat, biar mudah dibentuk, biar empuk. Kita kalau menghadapi keris-keris yang hasil tempaan keras kan malah kaget. Ya. Nah, sedangkan tuntutannya ada di wilayah itu. Gitu. Nah, oleh karena itu arang pembakaran itu penting. Nah, kalau di tempat kami, arang pembakaran itu tidak boleh terlalu kering. Karena kalau terlalu kering nanti jadi abu. Jadi cepat sekali kebakar, suhunya tidak stabil. Nah, oleh karena itu dibiasakan setiap sore hari itu dikasih air. Di air kemudian ditiriskan. Nah, baru digunakan untuk tingkat pembakaran. Ya. Nah, arangnya pun kalau di tempat kami itu pembuatan arang ada dua. Satu itu arang rendeman, yang kedua itu arang keropokan. Sampun Iya, kalau yang rendeman itu ditimbun di dalam tanah. Maka makasih banyak Pak. Ya. semua Pak. Terima kasih banyak. Mohon doa restunya. Iya, pasti didukung pasti. Pak, Iya. sekarang Iyalah, Tuh Haji. mau pesan satu. Nah, good. Iya. Ini mah saya vlogin nih. Ya, Tuh Haji karena ya, ditunggu di Prapen ya? Ada salah satu puri Iya. di Bali itu kehilangan pusaka dan memang minta dibuatkan, diantarkan seorang pu ya, saya tunjuk. Yes, salut. Gus. Iya. Nggih. Jadi mudah-mudahan jadi kita cari waktu aja. Nggih, 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 nggih. Siap. Nggih. Iya. Kira semua. Ya, semua Tuh Haji. Semua ya. Nah, kalau arang yang direndam itu hasil arangnya besar-besar. Tapi dia kotor dari getah, jadi getah masih tertinggal, kadar air juga tidak sempurna kering, dan unsur-unsur lain masih ada di dalam arang itu. Makanya kalau kita pakai bakar, itu ada percikan api, petek-petek gitu. Ngerepet. Ya, dan itu suhunya biasanya rendah. Kalaupun dia naik cepat sekali, turunnya cepat. Nah, itu biasanya merusak kulit. Nah, yang kedua, yang terbaik itu sebenarnya yang namanya keropokan. Jadi tonggak jati itu dibakar, posisi benar-benar sempurna kebakar itu diambil kemudian dicelup air. Memang arangnya kecil-kecil, tapi suhunya dia naiknya lamban. Nah, setelah sampai di puncaknya dia stabil, turunnya juga lamban. Sehingga kontrol besi itu menjadi bagus. Nah, besi itu tidak jadi empuk, besi itu jadi liat. Tetapi tingkat kerekatannya kalau kita menyatukan dengan proses pelipatan itu, dia bisa lebih sempurna karena suhu mudah kita atur. Pembakaran lebih sempurna dan merata. Sehingga catatan kedua pada persoalan mencapai tingkat penempaan yang tinggi adalah pada persoalan material pembakaran. Sebelum itu kayunya berpengaruh nggak? Kayu sangat Jenis berpengaruh. sangat kayunya. Berpengaruh. Kalau di dalam pakem itu hanya ada dua. Nah. Kalau di Solo itu hanya kayu jati, itu pun tonggaknya 1 meter di bawah. Oh. Secara aspek simbolik Ya, itu ya. tonggak. Jadi secara Bengkol. simbolik pun itu kekuatan dasar gitu ya. Kekuatan dasar. Ya. Dan jati, sejati ning kayu. Jadi kayu yang ya. paling sempurna begitu. Khusus jati. Yang kedua itu Kamboja. Oh. Kalau di sini Jepun. Jepun, Nah, ya, Jepun. ya. Nah, di Madura itu ada Mentabe. Mentabe itu kayaknya sih sekarang juga mulai langka. Nah, kalau di pakem di kami itu tidak mengenal jenis arang yang lain. Nah, kalau di Bali pakai arang bambu itu perlu Ampel. diriset. Apakah sebetulnya itu dari nenek moyang kita pakai bambu atau bukan? Kalau pakai bambu perlu diteliti lagi. Kenapa dengan bahan bambu tapi bagus zaman dulu? Karena kalau sekarang kan rata-rata agak lihat Pak, agak empuk Pak. Nah, itu kan persoalan itu. Karena catatan yang lama kami tidak menemukan bahan dasar itu arang bambu. Itu tidak kami jumpai. Ya. Ada catatan itu dari arang batok kelapa, tapi ternyata itu tidak bagus. Itu di pesisiran, itu di pesisir utara Yogyakarta, dan pada umumnya digunakan untuk melebur biji besi. Nah, itu. Nah, setelah tungku kemudian bahan baku pembakaran, yang ketiga itu adalah teknik tempa. Teknik tempa. Nah, teknik tempa itu kita kehilangan banyak sekali teknik tempa.
saya menggunakan teknik tempa di padepokan saya itu minimum 3.000 lipatan. Orang sering bertanya, kalau 3.000 lipatan makin banyak bukannya nanti pamornya jemblok? Nah, itu tergantung penguasaan teknik kita. Nah, oleh karena itu untuk bisa mendapatkan kualitas yang terbaik juga harus banyak mengkaji, melihat, mempraktekkan dari naskah-naskah yang ada, itu menjadi bagian pedoman untuk kita bisa menghasilkan kualitas tempa yang baik.